Karena ya semua orang ya mau gay ke, mau waria, mau backgroundnya kan, apa ke, mau kayak gimana, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, perempuan, waria, gay dan lain-lain sejenisnya ya, tetap mereka perlu aja bantuan, ditolong ya kita bantu gitu. Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya Patri Handoyo. Kali ini saya ditemenin sama namanya Ivan Aucep. Panggilannya Avan itu aja. Panggilannya Avan. Ini di sebelah kanan saya panggilannya Avan. Ivan Avan ya? Avan. Avan tuh bukannya nama... Itu mah nama panggilan aja. Bukannya setahu gue Avan itu singkatan dari A dan Ivan, ya kan? Bener nggak? A Ivan kan? Tuh, benar. A Ivan. Nah, A Ivan ini saya kenal dia itu ada kali ya 5 tahunan, 10 tahunan lalu gitu ya, Van? 10 tahunan lalu, 2006. 2006-an lah. 10 tahun lebih. Nah, terus Doi ini waktu apa namanya masa kecilnya itu di Kuningan nih, benar? Subang. Subang. Nah, di Subang. Di Subang itu antara Bandung dan mana? Purwakarta. Ya kan? Antara Bandung dan Purwakarta ya. Dan di situ konon, dan ya teman-teman bisa lah cek sambil jalan-jalan gitu ya, di Subang itu emang pemandangannya bagus lah gitu. Oke punya gitu, ada yang namanya apa, danau gitu. Danaunya bukan danau buatan ya, Van ya, danau asli ya kan, danau asli. Udah gitu, terus ada apa lagi, Van, di sana, Van? Nanas paling. Kebun nanas ya, kebun nanas. Kebun nanas. Terus nanda, Ivan? Teater pemandian air panas. Tuh, gitu. pemandian air panas, cuy. Jarang-jarang loh di Bandung ada pemandian air panas. Apalagi di mana daerah lo? Cimindi. Cimindi, Pak. Air panas, anjir. Gitu. Nah, jadi Avan ini dia ini salah satu gay homoseksual ya, salah satu gay yang mengalami mengalami wabah itu nggak cuma kalau yang sekarang kan yang lagi happening COVID ya, COVID-19. Nah, Doi juga ngalamin yang namanya sebenarnya bukan wabah sih, itu epidemi. Epidemi itu bisa dibilang apa ya, penularan gitu deh, penularan HIV. Nah, Van, lu bisa nggak ceritain? Terserah mau yang mana dulu, yang epidemi HIV dulu atau yang COVID-19 dulu? Yang HIV dulu kayaknya. Nah, gimana, Van? Ceritain, Van. Iya. Lu waktu epidemi HIV itu, lu lagi ada di mana? Di Kuningan atau di Subang dulu ya. Oh, di Subang. Maksudnya tahun 90-an kan, masih di Subang. Nah, ya namanya kan masih remaja ya. Jadi nggak tahu gitu informasi HIV tuh seperti apa, terus virus HIV tuh kayak gimana gitu, nggak tahu sama sekali, nggak ngerti. Nah, tahu-tahu informasi HIV itu justru pas ke Bandung. Sebelumnya kan tahun 90-an kan masih di Subang, terus pindah ke Jakarta. Oh, lu sempat ke Jakarta? Nah, Jakarta kan tinggal sama bapak kan. Oke. Sampai 2005 ya, 2005 baru pindah ke Bandung. Nah, di Bandung tuh mulai
ada dapat informasi HIV. Ternyata sebelumnya kan pernah dapat tuh, tapi yang serem-serem gitu. Yang di Jakarta itu. Jadi kalau HIV lu cepet mati loh gitu. Jadi gosipnya gitu dulu tuh. Oh masa sih? Aduh takut gue gitu. Akhirnya kan udah. Itu lu waktu tahun berapa tuh? Itu 2001 kalau nggak salah. 2000, tahun 2000-an. Oke. Tahun 2000 itu lu memutuskan untuk ke tempat bokap yang ada di Jakarta. Tahun 97. Iya, 97. Iya. Nyokap tahu? Belum tahu dulu. Oh, nyokap nggak tahu? Cuma dicurigai ya, karena... Nggak, maksud gua gini. Bokap sama nyokap itu cerai? Cerai. Oke, cerai. Terus umur lo waktu itu berapa ya? Umur, kalau cerai sih dari masih bayi ya. Masih bayi ya. Cuma pas udah ngehnya itu umur 13 tahun. 12-13 tahun. 13 tahun itu lu akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta ketemu bapak. Oke. 13 tahun lu udah HIV? Belum. Oh belum? Belum. Jadi pas umur 22 kalau kena HIV-nya, pas tes HIV. Apa yang membuat Dikau itu memutuskan ke Jakarta untuk mengetahui lebih banyak tentang HIV? Enggak, ke Jakarta sih, ke Bandung. Oh, ke Bandung. Kalau ke Jakarta memang tujuannya kan ketemu bapak. Udah ketemu ya biasa aja, maksudnya sama keluarga kan kumpul gitu. Terus pas ke Bandungnya ini, pas ke Bandung jadi lebih penjelasannya lebih akurat lagi kalau pas ke Bandung dapat informasi HIV-nya. Karena dijelasin sama teman-teman relawan LSM dulu di Bandung. Itu tahun berapa tuh, Pan? 2005. 2005. 2005 ketemu sama teman-teman himpunan Abiasa dulu, petugas lapangannya. Himpunan Abiasa, oke. Apa yang mereka jelasin? Jadi flashback lagi ya. Iya, nggak apa-apa. 2005 akhir itu karena udah dari September tuh udah mulai sakit-sakitan ya, karena drop kan, mulai drop. Terus bolak-balik tuh ke layanan ya, itu cager-cager nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ketemu lah sama temen dari Abiasa. Dikasih tahu lah gitu tentang HIV-nya, informasi HIV. Kemudian layanannya, pokoknya dijelasin lah sampai mau gitu untuk tes gitu. Udah, jadi pas tes ya hasilnya keluar ya, terus langsung didampingi sama dulu kan manajer kasus ya, case manager. Langsung terapi ARV jarak 2 minggu kalau nggak salah. Itu positif ya? Iya. Oke. Umur berapa tuh? 22 tahun. 22 tahun. Oke, 22 tahun 2005 ya. 2005 HIV didampingin terus minum ARV. Iya. Minum ARV. Apa yang terjadi saat lu mulai konsumsi ARV? Galau ya, proses ya, itu proses. Itu kan minumnya tiap hari, men? Iya, jadi galau karena antara, aduh ini kayak tertekan gitu udah. Gua harus minum obat ini seumur hidup, kemudian kalau gua nggak minum malah sakit-sakitan terus. Terus ya kalau misalnya nggak minum ya udah meninggal nantinya gitu. Jadi itu tuh dilema ya pas awal-awal minum obat tuh. Akhirnya ya inget sama keluarga sih, jadinya inget sama ibu, sama bapak, terus adik-adik, sama kakak. Ya gua harus sehat lagi gitu. Akhirnya ya diterusin minumnya. Cuma ya keluarga nggak ada yang tahu itu di situ. Oh gitu. Sampai tahun 2008 kalau nggak salah ya.
3 tahunan lah. Oh ya? 2009 baru bilang, karena kan tiap pulang kan bulan puasa ya, kalau pulang tuh pasti minum obat. Nah, suka ditanyain, minum obat apa sih? Sering banget, pagi minum, malam minum gitu. Jadi nggak jujur, akhirnya ya dibilangnya ya obat vitamin aja, nggak bilang itu obat HIV karena belum berani terbuka kan. Cuma tahun 2009, 2008, 2009 tuh udah mulai ngeberaniin diri untuk bilang gitu, karena memang ya kemauan sendiri juga sih gitu. Masa sih mau ngebohongin keluarga terus gitu ya, paling tidak kita kasih tahu. Itu terus nyokap ya? Ya ibu, terus ya kakak-kakak juga jadi tahu kan. Sama adik juga sekarang udah tahu, adik-adik juga. Adik juga tahu ya? Adiknya Afan ada berapa? Ada 3. Ada 3? Di kau anak pertama? Enggak, aku tengah-tengah, anak keempat. Oke. Jadi 7 bersaudara ya. Nah, waktu itu pendapat saudara-saudara Afan, terutama kakak-kakak, gimana? Kaget ya, kaget otomatis ya, terus nggak percaya karena mereka juga sama pikirannya, orang HIV tuh kurus kering, tulang sama kulit doang gitu yang mereka bayangin gitu. Tapi pas gue open, oh ternyata beda ya, sehat gitu. Terus ya sama kayak yang lain gitu, yang nggak non HIV gitu. Itu sih yang akhirnya ya mereka juga dapat informasi juga gitu di pas open status itu. Jadi dijelasin gitu bahwa HIV tuh bla 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 bla, sampai mereka tuh sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi mikirnya gitu. Dulu mah kan stigma di pikiran mereka tuh HIV tuh, orang HIV tuh ya kurus kering tinggal tulang gitu. Sekarang udah tahu mereka malah ngedukung gitu. Terus kadang-kadang nanyain udah minum obat belum gitu kalau pulang ya. Jangan lupa obatnya diminum, bisa sakit deh gitu. Jadi ya ada support dari keluarga gitu untuk tetap semangat gitu. Emang yang waktu itu Afan ngerasa kayaknya orang tua gua atau keluarga gua nggak perlu tahu lah, apa sih? Takut, karena takut ya. Takut apa? Yang pertama dipikirin ya sedih, ya orang tua kan pasti sedih. Kecewa, itu yang dikhawatirkan kan. Sebagai orang tua kecewa sama anaknya karena tahu mengidap HIV, itu yang dikhawatirkan gitu. Terus mikirnya kan stigma dan diskriminasi kan masih kuat ya gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu dapat stigma dan diskriminasi dari keluarga gitu. Oh gitu, oke. Makanya nggak berani ngomong. 3 tahunan lah. Stigma dan diskriminasi. Nah, stigma dan diskriminasi itu apa yang lo paling takutin? Stigma dan diskriminasi dari keluarga, Pan? Ngejauhin, jadi perlakuannya berubah. Takutnya jadi yang biasanya ya biasalah sama keluarga, tapi setelah tahu status yang dikhawatirkan adalah mereka berubah jadi ngebentengin gitu, nggak mau deket, itu yang dikhawatirkan. Terus jadi apa ya, kayak maksudnya dicap buruk lah gitu sama keluarga gitu. Lu kena HIV karena kelakuan lu sendiri gitu. Itu yang khawatir gitu, yang jadi makanya nggak mau ngomong gitu sih. Jadi bisa mana mah ada gara-gara mana tebenar tebalik ulina jeung nu kalaritu jeung nu teu balener, itu kan yang kadang-kadang suka ngumpul ya di suka keluar dari keluarga gitu.
Itu sih yang dikhawatirkan gitu. Tapi ternyata enggak, karena sebelum open sama keluarga juga kan sedikit-sedikit ngasih informasi waktu itu. Melalui leaflet dulu, terus ngobrol langsung. Kadang-kadang suka nunjukin apa? Lagi ngobrol keluarga gitu. Ngomongin ada yang sakit, kadang-kadang suka nyelipin gitu tentang HIV-nya gitu. Itu dulu ya, sebelum terbuka biar mereka nggak kaget. Oke. Iya emang ya, Van, kalau oke, ini keluarga, artinya keluarga yang tinggal sama nyokap. Nah, kalau yang sama bokap gimana? Karena kakak-kakak yang di Jakarta itu kan sudah sepuh ya, jadi udah apa? Udah sepuh, umurnya udah dewasa, tua lah ya. Udah tua. Jadi yang tahu tuh keponakan-keponakan justru. Jadi mereka tuh kaget tuh, gue kaget lu kok HIV katanya gitu. Dari kapan? Nah, ini dia kepo kan, nanya-nanya gini. Terus ya ternyata ada juga ponakan yang kena. Kasusnya sama, HIV juga, tapi udah nggak ketolong ya. Ini dia meninggal gitu. Karena ya kenapa si kakaknya ini bilang, ya kakaknya tahu dari dokter gitu, dan ya mereka nggak nyangka gitu kok bisa ini adik gue kena gitu. Karena kan dia kena TB paru ya, nggak sembuh-sembuh. Terus istrinya juga udah nikah ya? Udah. Jadi ya pas sakit parah ya dibawa ke rumah sakit, kemudian ya di terapi TB-nya, terus di tes HIV. Cuma mungkin karena kondisinya sudah parah nggak ketolong gitu. Jadi ada sharing ternyata di situ sama ponakan nih. Gitu. Ya ini saling support juga di situ. Titip kan sama mamanya ya, kakak kan gitu. Ya saling berbagi info lah ke keluarga yang lain gitu. Biar kan mereka juga sempat bilang, aduh gua nggak bisa ngomong sama yang lain, takutnya nanti malah kena imbasnya sama gua, katanya sama bapak gua gitu. Ya nggak apa-apa, informasi aja dulu, jangan dulu ngomong, itu mah ya rahasia keluarga aja, nggak usah diomongin gitu. Itu sih. Jadi ada diskusi akhirnya gitu dari terbukanya status gue sama di sosial media ya. Nah, itu sih kalau menurut Afan ya, orang-orang yang seperti dirimu gitu ya, yang punya banyak saudara, artinya ya saudara kandung ya, boleh dibilang gitu kan. Saudara kandung sebaiknya itu cerita atau gimana? Kalau memang kitanya udah siap ya, dengan konsekuensi kalau kita terbuka dengan keluarga ya ngomong aja, nggak apa-apa kalau kita udah siap mental dan lain-lain ya, karena kita nggak ngomong juga ada konsekuensinya. Ngomong ada konsekuensinya, ya kita harus terima gitu. Itu sih yang kenapa harus bilang sama keluarga gitu. Ya itu udah ada kesiapan dari diri sendiri, harus siap mental dan lain-lain gitu. Itu sih. Ya itu ya yang bisa dibilang makan buah si malakama ya. Ya kan? Tapi kalau Afan ya sekarang gitu mulai menyadari lebih baik waktu itu ngomong aja atau diem-diem aja sih?
Lebih baik ngomong sih kalau kata aku. Artinya di kau nggak menyesal ya? Enggak. Dan malah bersyukur gitu bisa ngomong. Justru jadinya ada edukasi juga buat keluarga gitu. Masa gue edukasi ke teman-teman gue, ke komunitas, ke masyarakat, tapi keluarga sendiri nggak dapat kan, nggak adil ya. Iya, benar. Jadi ya keluarga juga ya perlu diedukasi ya. Kenapa enggak gitu, penting gitu. Apalagi keluarga kan nomor satu lah gitu. Iya, kalau ada apa-apa ya pasti keluarga yang turun tangan, bukan orang lain. Iya benar. Iya loh. Iya, orang kan, teman-teman, orang tuh suka salah ya, suka salah kaprah bahwa gua nggak mau nyusahin orang tua gue, ya kan? Ada pikiran gua nggak gitu. mau nyusahin orang tua gua aja belum sampai saat ini belum belum berhasil membahagiakan mereka gitu kan, belum membalas jasa-jasanya, Iya, kadang-kadang kepikiran gitu. Iya, kadang-kadang pikiran gitu. Padahal yang Afan rasain kan nggak kayak gitu juga ya? Enggak, lebih plong justru. Justru lebih plong, lebih apa ya? Sebelum-sebelumnya kan jadi beban nih maksudnya. Bener. Orang jadi ngabohong wae ke keluarga gitu ya. Iya. Padahal non hesena sih jujur gitu. Udah nggak ada salahnya gitu, keluarga juga. Nah, yang paling dikhawatirin Tan, apa sih kalau kita ngomong ke nggak usah orang tua lah, ke kakak aja, apa sih yang paling dikhawatirin? Paling dibilang lu sih jadi gay gitu atau gimana? Iya, ada salah satunya ya itu yang dikhawatirin ya, mereka karena kan tabu ya soal gay ini kan, jadi pasti diskriminasi lah, stigma diskriminasi lah gitu, karena orientasi seksnya berbeda gitu. Itu yang dikhawatirkan, tapi lebih banyak kan yang bukan gay yang kena HIV justru. Iya, kalau secara statistik di Indonesia. Cuma ya tetap kita ya harus momennya momen pas gitu. Jadi nggak lagi keluarga lagi. Kayaknya kita bisa baca situasi ya, kalau kakak atau keluarga yang lain lagi kayaknya jangan dulu deh buat ngomong, jadi kita udah bisa baca gitu. Tapi kalau misalnya udah ya ini waktunya ngomong ya udah ngomong aja gitu. Dengan ya itu tadi siap mental dan kalau misalnya ada ya lu kelakuan lu kayak gitu nggak bener, ya itu harus bisa di apa ya, handle sama kita gitu. Iya, itu sih. Iya, daripada lu pas lagi ngedrop gitu gara-gara kena toksoplasma, nggak sadar ya keluarga, tahu dikasih tahu sama ke dokter, malah tambah kaget gitu. Parah itu mah. Iya, jadi lebih baik gitu ya, Van. Iya, ya kita harus buktiin lah kalau walaupun HIV ya bisa buktiin sama keluarga kita bisa mandiri, bisa sehat, bisa beraktivitas, bisa berprestasi. Itu sih yang ditunjukin sama keluarga gitu. Keluarga juga ngelihat ya bisa ya orang HIV sehat terus gitu. Itu yang mengubah pandangan keluarga yang tadinya nggak bagus jadi iya ya, jadi maksudnya itu juga salah satu bentuk ngikis stigma dan diskriminasi keluarga ke Oda yang ada sendiri di lingkungan keluarganya gitu. Iya. Gitu sih. Nah, di kau apa namanya, membuka status HIV itu tentu dengan ini dong, dengan sebutlah embel-embel ya,
sebutlah embel-embel kenapa lu bisa tertular HIV gitu kan. Ya kan ada nih orang yang akhirnya dia ngaku karena setelah sekian lama, gue ngaku aja lah ke keluarga gue, misalnya ke kakak gue gitu. Gue ngaku aja lah, oh iya saya sudah tertular HIV dari misalnya tahun 2018 yang lalu gitu. Karena, nah ini embel-embelnya nih, karena saya melacurkan diri gitu misalnya. Ya saya ya misalnya jauh ya. Saya waktu di Batam saya melacurkan diri misalnya nih. Ya dan saya tidak bertanggung jawab, artinya nge-seks tanpa kondom gitu, sehingga ya saya tertular HIV gitu. Ya artinya kan sebenarnya yang menularkan HIV, yang bikin saya terinfeksi HIV itu bukan karena saya melacur, tapi karena saya nggak hati-hati gitu ketika melacur. Nah, di kau ada gitu juga nggak sih? Atau cukup? Ada dong. Gimana? Ceritain dong. Iya, ya awalnya kan pas lagi ya kumpul keluarga lah gitu. Aku nih gue kasih tahu obat ARV-nya ditaruh, karena mereka tahu itu vitamin kan taunya. Terus dijelasin sama mereka, ini itu obat untuk virus HIV. Jadi si obat ini fungsinya untuk menekan replikasi virus. Jadi si virus tuh biar nggak ngerusak CD4 lagi, jadi pakai obat ini. Nah, orang dengan HIV jadi sambil edukasi aja. Tapi keluarga juga, wah ini kamu minum ini berarti kamu HIV dong, katanya gitu. Iya gitu, tapi ya baik-baik aja, kalau minum obatnya ya bener gitu, teratur, itu bisa sehat terus gitu, nggak akan nularin juga nanti kalau misalnya mau punya pasangan ataupun anak gitu. Jadi dijelasin sedetil-detilnya sih sebetulnya sama keluarga, dan mereka bertanya balik, nah dapatnya dari mana gitu. Ya aku bilang aja, dijelasin dari pasangan dulu, pacar gitu. Ya terus gimana katanya? Ya begitu, kataku teh emang nggak pakai pengaman, nggak pakai kondom. Jadi jelasin mau cewek mau cowok, kalau nggak pakai kondom ya ketularan. Kalau memang ada resikonya gitu, ada ada salah satu di antara mereka yang positif. Jadi jelasin itu penularan, kemudian pengobatannya, terus pencegahannya dijelasin sama keluarga gitu. Dan mereka akhirnya paham betul gitu, walaupun ya ada lah menyangkal ya, ada sedih-sedihnya juga gitu, terutama kan ibu kan nggak nyangka gitu, tapi ya itu udah berlalu airnya gitu, udah karena proses kan. Ya sekarang alhamdulillah baik-baik aja gitu, sama keluarga nggak gimana-gimana. Yang penting ya kita ya tidak menunjukkan hal-hal yang maksudnya membuat khawatir keluarga sih, itu sih. Oh gitu. Ya misalnya ya kan keluarga mah mikirnya ya kalau di Bandung atau di luar rumah ya harus bisa jaga diri gitu. Jadi dikasih nasihat gitu. Terus ya ya doa terutama itu. Jadi ya kalau bisa ya jangan aneh-aneh katanya. Aneh-aneh teh gimana maksudnya? Iya, maksudnya ya berbuat kejahatan atau apa gitu. Itu yang dikhawatirkan, yang merugikan orang lain ya. Terus kalau bawa kendaraan tong ngebut bising ke balik teh nyonyo pakai ambulan. Itu ya khawatir keluarga itu sih. Jadi kekhawatiran itu yang diutarakan sama keluarga. Itu sih kalau soal HIV-nya ya mereka ya cukup
kaget, tapi ya mereka juga akhirnya ya jadi lebih dekat ya, maksudnya karena terbuka gitu sama mereka gitu. Ya sekarang ya baik-baik aja, nggak gimana-gimana gitu ya. Iya, berarti keluargamu tahu dong orientasi seks kamu. Iya. Ya mereka pada tahu ya. Kadang-kadang sebagian juga suka ngomong. Gimana? Ya kawin atuh sampai iya sampai maksudnya ya biasa kan tradisi keluarga mah kan gitu kan, harus kalau cowok atau cewek ya sebisa mungkin menikah atau apa ya. Aku mah ya cuma tengengesan aja. Tapi itu keluarga ini aja kan, keluarga inti aja kan? Iya, keluarga inti aja. Nggak di luar masih nggak. Ya mungkin di luar juga kayaknya sih sebagian udah tahu, tapi mereka nggak ambil pusing ya. Terus jarang ketemu juga gitu. Oke. Ya kan suka ada tuh Van yang Lebaran ya. Lebaran itu ya orang malas lah datang ke Lebaran karena takut ditanya itu tuh kapan kawin lah, terus kapan punya anak gitu men. Jadi ini sih mikirnya kalau pulang ya fokus ke keluarga inti aja sih kalau aku mah. Jadi ya yang keluarga dari ibu atau dari bapak kan udah berkeluarga masing-masing. Jadi ya kalau ketemu ya silaturahmi, ya enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Fokusnya ya sama keluarga inti aja itu sih. Iya sih itu. Apalagi pandemi gini ya udah tambah aja nggak ketemu. Yoi. Nah, Van, ini yang topik kedua nih. Apa? Yang soal wabah COVID-19. Nah, dirimu sebagai gay itu ada nggak sih perbedaan ya dirimu ngerasa beda nggak sih sama orang-orang yang bukan gay gitu? Enggak sih, maksudnya sama aja. Sama aja ya? Sama aja karena ya ini COVID ya sama halnya dengan HIV ya, cuma beda penularannya aja, cara penularannya. Jadi ya nggak pandang bulu, kalau COVID tuh ya siapa aja ya bisa kena gitu. Jadi ya nggak ngerasa beda atau gimana gitu, ya sama aja dengan masyarakat lainnya gitu. Kita kena, gejalanya juga sama dengan orang pada umumnya ya, jadi nggak ada perbedaan kalau menurut aku. Kalau terkait nggak ada kaitannya juga sih kalau aku ngelihatnya orientasi seksual dengan COVID ya. Jadi ya COVID mah ya bisa siapa aja kena gitu, nggak mandang apa-apa. Iya, nggak mandang apa namanya orientasi seks. Iya, siapa aja bisa kena gitu. Itu sih. Terus iya nggak ada bedanya gitu, Van? Nggak ada, sama aja dengan masyarakat pada umumnya gitu. Kayak misalnya ini deh, bantuan sosial. Oh iya, kalau untuk bantuan sosial gimana tuh? Kita sih kayak bermitra ya dengan lembaga lain ya, dengan teman-teman komunitas lain untuk saling bantu gitu. Kita nggak jauh-jauh lah antar teman-teman aja di sini nih. Ketika ada yang kena COVID ya kita bahu-bahu gitu, saling bantu gitu. Itu sih yang dirasakan gitu. Jadi ya kalau untuk bantuan sama aja sebetulnya sih aku ngelihatnya. Sama aja. Orang pada umumnya juga yang perlu bantuan ya memang harus dibantu. Komunitas juga sama. Perlu dibantu juga gitu kalau memang dia kesulitan gitu. Itu nah sih. di kampung sini aja, Van, ada nggak perbedaan? Nggak ada, sama aja perlakuan kita di sini. Oh gitu. Kadang-kadang di sini kita saling support ya, pas 2 bulan yang lalu kan lagi
lagi panas-panasnya ya, karena hampir ini di daerah sini tuh banyak yang kena gitu. Terus yang meninggal juga ada gitu. Banyak, Jadi kita di sini saling support gitu antara gue dan tetangga yang lainnya gitu. Untuk kasih hand sanitizer, sekedar kasih masker, kemudian sekedar nanya kabar gitu. Itu juga jadi apa ya, salah satu bentuk saling dukung gitu antar gue dan tetangga dan teman-teman gitu ketika pandemi COVID ini. Itu sih. Nah, tapi di kampung sini ada nggak sih perbedaan? Yang maksud gue gini nih, ini mah teman-temannya si Avan pasti gay gitu. Nggak ada. Nggak ada. Mereka justru ya nggak ngelihat ke situ. Jadi jadi bantu aja gitu ya? gitu, nggak ngelihat backgroundnya apa gitu, seksual apa. Ya perlu bantuan ya dibantu gitu. Itu sih nggak ada bedanya. Kalau ditanya gay dan wabah COVID nggak ada bedanya gitu. Mungkin ya ini di Bandung ya, tapi di kota lain kita nggak tahu ya. Ya. Pernah dengar nggak perbedaan itu? Aku sih ngelihatnya hampir sama ya. Kadang-kadang si bantuannya terkait bantuan itu nggak merata, jangankan ke komunitas masyarakat pada umumnya aja. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Itu sih. Ya, itu mah kan lebih ke apa ya? Lebih ke birokrasi negara aja kan? Nggak ada hubungannya sama orientasi seksual. Nggak ada. Jadi kemarin juga ada kasus kan di daerah kita di sini, di kecamatan. Ya mereka perlu bantuan ya, kita saling bantu, saling koordinasi dengan warga peduli Ed, kemudian dengan RT RW-nya, kemudian dengan puskesmasnya gitu. Kita tuh saling koordinasi untuk ngebantu orang tersebut gitu, supaya minimal ada pertolongan lah gitu dari orang-orang keluarga di sekitar kosan dia gitu, karena dia kan ngekos kan. Itu sih. Dikau lumayan aktif ya di apa? Ya. Apa sih namanya, Karang Taruna ya atau apa sih? Enggak, di kewilayahan lah di sini. Kewilayahan ya namanya. Karena kita kan relawan aktivis HIV, jadi bareng sama warga peduli Ed, dengan puskesmas juga. Jadi ya saling bantu lah gitu. Itu sih yang diutamain. Itu ininya masih puskesmas Ibrahim Haji? Enggak, kalau sini masuknya Babakan Sari ya. Oh gitu. Puskesmas Babakan Sari. Jadi paling sering koordinasinya sama puskesmas Babakan Sari. Bukannya itu ya, Ibrahim Haji ya? Ibrahim Haji udah masuk wilayah lain, Batu Nunggal. Oh, Batu Nunggal, oke. Apa namanya? Puskesmas apa tadi? Babakan Sari. Babakan Sari. Babakan Sari itu untuk layanan HIV-nya apa aja? Tes HIV aja. Oh, tes HIV aja. Jadi kalau misalnya ada temuan kasus positif, dirujuk ke RSUD. Nyala. Ke RSUD ataupun ke puskesmas Ibrahim Haji sini yang udah ada layanan ARV gitu. Karena paling deket ya kalau misalnya dia tinggalnya daerah sini. Tapi kalau misalnya di luar kecamatan Kiara Condong ya disesuaikan dengan domisili dia tinggal. Misalnya daerah Ujung Berung ya berarti ke RSUD. Atau misalnya dikasih pilihan sih, ini pasien tuh dikasih pilihan biasanya mau berobatnya di mana gitu. Nanti dikasih tahu nih ada di Ujung Berung, ada di Ibrahim Haji, dan rumah sakit lain gitu. Mau di mana gitu. Jadi tinggal bikin surat, ya tinggal pergi ke sana akses.
Itu. Nah itu nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan Pan? Nggak ada. Asli. Kita juga di sini kan di pas yang karena kebetulan kan positif COVID juga ya 1 bulan yang lalu, jadi Avan. Jadi puskesmas tuh ya ketika ada kasus positif COVID ya mereka follow up gitu. Jadi dibantu obatnya. Kalau orang itu positif juga? Vitamin, iya. Dibantu juga nggak dia? Iya. Oh, iya. Karena kan nggak kemana-mana, kan harus ada pantauan dari dokter juga gitu. Oke. Karena kan nggak parah, jadi ya isoman aja. Kitanya lapor ke puskesmas, jadi puskesmas follow up terus untuk kondisinya, vitaminnya, kemudian obatnya. Terus kalau misalnya dia perlu bantuan, mungkin nanti koordinasi dengan RT RW misalnya buat bantuan makanannya atau apa gitu. Kalau butuh ya gitu. Tapi kemarin ya kita di obat sama vitamin aja gitu. Gitu. Yang lainnya makanan dan lain-lain itu dari teman-teman. Maksudnya teman-teman? Iya, teman-teman puzzle. Oke. Saling bantu. Nah, kalau di luar puzzle ada yang ngebantu juga? Ada. Teman. Teman juga. Teman komunitas juga. Tapi tidak tergabung dalam puzzle gitu ya? Oke. Iya. Tapi mereka tahu dong bahwa ini yang isolasi mandiri, ya sebutlah 30%-nya itu 10%-nya adalah waria misalnya ya, gua asal sebut nih. 10%-nya adalah waria, terus 5%-nya itu gay. Nah, terus 5% adalah pekerja seks gitu. Itu terbuka nggak atau enggak? Aku pikir sih kalau masalah orientasi seksual atau gender misalnya ya kita nggak harus munculin itu gitu. Kita misalnya kena COVID ya. Ya perlu dibantunya ya misalnya obatnya, kemudian vitaminnya, terus kebutuhan sehari-harinya itu sih yang di follow up gitu, bukan orientasi seks atau backgroundnya, karena ya nggak ada hubungannya juga sih. Aku ngelihatnya. Aku pernah sih, soalnya waktu tahun lalu 2020 itu tahu jaringan kerja gotong royong kan? Iya, tahu. Nah, gua waktu itu diminta bikin tulisan soal ini, soal dapur umumnya Sri Kandi teh saasing Sri Kandi Pasundan. Luffy. Oh iya, Luffy. Luffy ya. Nah, waktu itu ya gitu, di apa namanya, ya dipisahin tuh, bukan dipisahin ya, ditulis bahwa sebanyak 6 pengidap HIV. yang HIV, yang positif COVID itu waria gitu. Maksud gua ya itu kan apa ya, nggak ada hubungannya gitu loh. Ya kalau misalnya kontaknya mungkin kalau kita lembaga misalnya di Sri Kandi Pasundan ya, ya mereka kan jelas kan organisasi yang menaungi teman-teman waria. Iya. Nah, tapi kan itu, ini kan Satgas. Oh, Satgasnya. Iya. Tapi ya iya aneh kan. Aku pikir sih ya nggak harus dicatat juga sih ya. Misalnya ya ini yang perlu dapat bantuannya ya misalnya warga mana berapa orang itu sih. Iya. Kalau sekarang kan kita ngelihatnya
untuk yang tertulis di negara kita kan laki-laki dan perempuan. Ya udah tulisnya itu aja kalau misalnya menulis seksnya gitu ya. Tapi kalau misalnya orientasinya iya nggak perlu lah. Pahit juga gitu. Aneh. Jadinya eksklusif ya kalau gitu ya. Iya mending eksklusif malah membangunkan macan tidur gitu ya kan? Ya kita juga nggak mau sih misalnya di Fadzal gitu. Ada yang positif COVID misalnya 10 orang gitu dicatat. Terus dilampirkan juga ini gay semua gitu. Positif COVID. Asa kumaha gitu. Iya aneh kan. Jadi ya kita mah ya udah teman-teman Fadzal ada berapa orang yang positif COVID. Dan ya kita ngelihat konteksnya dulu untuk apa. Kalau misalnya buat project mungkin untuk apa nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau misalnya di masyarakat ya kita nggak harus sih munculin orientasi seksual. Benar. Karena ya semua orang ya mau gay ke, mau waria, mau backgroundnya apa ke, mau kayak gimana, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, perempuan, waria, gay dan lain-lain sejenisnya ya tetap mereka perlu bantuan ditolong ya kita bantu gitu. Kalau kemanusiaan ya ngomongnya ya. Iya gitu Van. Nah, Afan ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman ya teman-teman gay deh, teman-teman gay yang pengen ngebantu dalam hal COVID ini? Ya, kalau ya paling kalau dari saya sendiri ya ini terkait COVID ya kita ikuti aturan yang sudah diberikan sama negara misalnya terus kayak prokes kemudian apalagi ya pemberlakuan PPKM yang kemarin diberlakukan ya kita ikuti itu saja. Kemudian ya ketika ada misalnya teman-teman kena COVID ya jangan sungkan untuk maksudnya lapor ke puskesmas gitu karena itu bisa dibantu oleh puskesmas terkait pengobatannya kemudian dan lain-lainnya ya itu sih kalau misalnya karena kan kalau informasi kan di mana-mana bisa dapat ya sekarang di sosial media lebih gampang gitu terkait informasi COVID. Kalau untuk bantuan karena sekarang banyak platform teman-teman komunitas yang membuka bantuan gitu baik per lembaga ataupun ya biasa sih per lembaga ya itu bisa join gitu bisa ya menghubungi ya misalnya kontak-kontak teman-teman yang membuka donasi gitu sih. Rumah Cemara, Fadzal juga ada, kemudian apalagi? Nah kalau Fadzal sendiri dia bergabung nggak atau ada sendiri? Kita sih gabung ya dengan ada teman-teman bermitra lah dengan teman-teman panggung minoritas yang dikelola panggung minoritas. Iya sama Ayu itu. Kemudian namanya panggung minoritas. Iya yang Kota Bandung itu. Panggung minoritas. Jadi mereka tuh pendonasi. Kemudian hasil dari donasinya juga disebarkan ke semua teman-teman ya. Dari background manapun. Gitu. Tapi memang kita fokusnya ke teman-teman LGBT ya, yang memang membutuhkan itu panggung minoritasnya. Salurannya disalurinnya ke teman-teman LGBT. Jadi bukan hanya gay aja. Oke. Nah panggung minoritas itu lu bisa jelasin nggak? Oke, tadi ada mungkin standar ya bantuannya.
Sembako gitu sembako, kali ya? Sembako. Sembako. Terus apa lagi? Sama yang terakhir sih tembakau itu. Oh gitu. Okay. Bantuan sembako. Sama apa lagi ya? Vitamin. Vitamin. Buat teman-teman yang memang lagi isoman nih. Atau ya teman-teman yang terdampak COVID, misalnya dia jadi nggak kerja atau gimana karena pandemi COVID gitu, itu bisa akses gitu. Oke. Sip ya. Panggung minoritas ya teman-teman. Panggung minoritas ada ininya nggak, Pan? Kontak personnya atau kontak person, sosial medianya, alamat Instagram gitu, ada nggak? Ada. Apa? Nah, tuh lihat nih. Panggung minoritas juga Instagram. Ya nanti bisa ditampilin ya, Tong ya. Panggung minoritas ya nanti bisa DM lah ke ke IG-nya di sana. Terus naon eta teka tingali. WA. Naon. Ya nggak apa-apa nanti. Iya nanti ditampilin kok sama Itong. Iya. Yang gedenya. Sama kalau ngirim bantuan langsung ke puzzle boleh dong? Boleh ya? Sama nomor rekeningnya? Nanti di ini aja lah. Iya, tampilinnya. Nah, nomor rekeningnya itu atas nama pribadi atau perkumpulan? Lembaga perkumpulan. Oke, sip. Terus satu lagi sama ini, kita juga sempat 2020 ya. Itu ada kita kegiatan untuk mental health juga kan, karena kondisi pandemi kan banyak dari teman-teman yang memang perlu dukungan bantuan terkait mental psikologisnya untuk mental health-nya. Jadi kita adain kegiatan di sini baik tatap muka 2020 ataupun virtual, itu kita ngundang psikolognya untuk bantu teman-teman. Itu juga di Puzzle dilakukannya di sini ya sepanjang tahun 2020 lah. Nah 2021 ini memang kita lebih banyaknya teman-teman Puzzle itu didorong ikut platform mitra yang memang mengadakan kegiatan mental health gitu, kayak Rumah Cemara, KPA, Komisi Penanggulangan AIDS, kemudian jaringan nasional juga kadang-kadang suka ngadain gitu. Oh ya? Yang dikerjain apa tuh? Ya kayak terapi kayak gitu. Oh ya? Terapi mental health gitu untuk teman-teman gitu. Oke. Karena itu bagus ya. Ya kalau misalnya bantuan sembako, kemudian bantuan materi, itu kan sudah dilakukan gitu sama instansi lain. Nah, kita ngelihat juga yang mental health ternyata nggak ada itu. Akhirnya 2020 ya kita lakukan kegiatan mental health ini. Kau pernah ikutan juga. Oh iya. Apa manfaatnya? Ya manfaatnya itu bisa apa ya, kita lebih ngurangin stres lah gitu. Oh ya? Karena teman-teman kan kena pandemi ketakutan, kemudian ada yang di PHK gitu, terus ada yang yang sehari-hari biasanya cari kerja, dapat penghasilannya dari harian gitu. Itu kan ketika pandemi mereka kena imbasnya, itu juga jadi stres kan. Jadi ada jadi berdampingan ya, kita ada bantuan sembako, materi. Nah yang lainnya juga bantuan lain ya, mental health-nya kita bantu juga gitu. Alright, ada lagi nggak Afan yang mau disampaikan? Ya, paling itu aja ya, terapi mental health ini kan kita berikan juga bukan hanya ke teman-teman gay juga, tapi ke teman-teman transpuan juga gitu. Kita kerjasama dengan Trikandi Pasundan, terus ke teman-teman Oda juga kita kerjasama dengan Female Plus yang memang untuk pendampingan Oda gitu. Itu sih ya. Berarti
teman-teman yang apa rentan Iya. terhadap terhadap stigma, ya kan? Iya. Terhadap stigma. Ya entah dia homoseks lah, terus waria, kemudian apa lagi ya? Pekerja seks juga. Iya. Pekerja seks juga. Oda juga. Oda, terus itu pengguna nafsa, drug user. Drug user, ya ada baiknya ikutan juga gitu. Iya. Selain nambah-nambah temen, nambah-nambah dukungan juga kan ya. Iya, lumayan gitu, maksudnya itu bisa membantu lah buat kesehatan mental kita gitu. Kalau untuk terapi mental health ya. Gitu. Nah sekarang yang bulan ini kalau nggak salah Komisi Penanggulangan lagi ngadain terapi mental health ini. Jadi berkala dalam 1 bulan tuh ada berapa kali ya, bisa dilihat di IG-nya itu lagi dipromoin gitu. Tinggal akses aja sih. Sip. Oke. Kayaknya segitu dulu ya teman-teman. Afan ada yang mau disampaikan nggak? Itu aja sih. Cukup ya. Oke, makasih banyak nih teman-teman udah nyaksiin saya dan Afan. Iya. Mudah-mudahan sih ini bisa berguna ya, bukan cuma buat komunitas gay, bukan cuma buat komunitas waria, LGBT dan seterusnya, tapi ya buat semua komunitas karena yang terdampak dari COVID ini ya ya masyarakat semua ya, semua orang terdampak COVID. Ya lo bayangin aja lah, tiap hari nih tiap hari ini ada aja yang berita meninggal lah, entah itu sepupu, entah itu siapa, Pak De gue atau siapa gitu ya, itu terdampak ya, kita terdampak lah. Ya jadi gitu deh. Ya mudah-mudahan bangsa ini selamat ya. Amin. Mudah-mudahan bangsa ini selamat, kita bisa ngelewatin wabah pagebluk ini dengan ya ada yang ya ada yang bersedih, ada yang ya gua nggak tahu deh mesti ngungkapin apa. Yang pasti ya yang meninggal udah banyak banget gitu, yang jadi yatim piatu udah banyak banget. Yang mudah-mudahan kita bisa ngelewatin badai ini lah segera. Kayaknya gitu dulu ya teman-teman. Makasih loh udah nonton kita. Dadah.